Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dirgantara Aden. Saya dari program studi produksi media, program vokasi Universitas Indonesia. Dan di sini saya akan berargumentasi untuk ujian akhir semester di mata kuliah Hukum dan Etika, membawakan topik tentang yang pertama, mengapa mahasiswa khususnya generasi muda perlu turut berpartisipasi dalam melakukan digital literasi. Yang kedua, hal buruk apa yang akan terjadi apabila digital literasi ini tidak dibantu dilakukan oleh generasi muda. Yang ketiga, siapa yang akan menjadi prioritas target untuk diberikan digital literasi. Dan yang keempat, undang-undang dan regulasi apa yang mengatur tentang dunia digital literasi ini sendiri. Baik, yang pertama, yang harus kita ketahui ini, digital literasi ini merupakan kemampuan individu untuk memahami informasi by komputer, berdasarkan berbasis komputer, berbasis digital. Dan dengan literasi digital ini, kita semua di sini mampu dan bisa meningkatkan kemampuan di dunia internet. Alhasil kita bisa memanfaatkan internet dan dengan lebih menyeluruh dan maksimal. Contohnya adalah kita bisa menyaring baik buruknya berita, benar tidaknya berita, memanfaatkan teknologi baru seperti tanda tangan elektronik, seperti scan dokumen, yang pastinya akan dibutuhkan oleh generasi-generasi muda yang merupakan sumber daya manusia untuk dalam dunia pekerjaan nantinya. Yang kedua, hal buruk apa yang akan terjadi apabila digital literasi ini tidak dibantu dilakukan oleh generasi muda. Di Indonesia ini didominasi oleh generasi muda menurut saya, karena generasi muda ini berperan penuh dalam kemajuan teknologi terutama. Jadi peran generasi muda ini sangat penting menurut saya bagi negara kita dalam melakukan hal-hal yang berbasis dengan teknologi. Dan apa yang akan terjadi apabila generasi muda tidak ikut dalam berpartisipasi dalam hal ini? Tentu digital literasi ini akan menjadi satu hal yang sampai situ-situ aja. Indonesia ini tidak akan maju apabila maksudnya Indonesia ini tidak akan maju dalam bidang digital literasi apabila generasi mudanya pun tidak ikut serta dalam digital literasi tersebut. Dan siapa yang akan menjadi prioritas target utama kita dalam literasi digital ini? Pertama, menurut saya yaitu yang sudah dibahas di sini adalah generasi muda. Karena apa? Karena generasi muda ini berperan penting dalam kemajuan teknologi, terutama di negara kita ini. Dengan peran generasi muda ini, menurut saya mampu untuk membawakan negara kita dalam literasi digital ini semakin berkembang. Dan yang kedua adalah sumber daya manusia yang hendak bekerja atau bekerja di suatu perusahaan yang pada dasarnya perusahaan tersebut pun harus maju dalam dunia teknologi. Dan ada beberapa perusahaan yang mencantumkan dalam kriteria penerimaan sebagai karyawan atau sebagai pekerja tentang kemampuan digital ini, dan salah satunya adalah literasi digital. Jadi di sini tentu akan menjadi prioritas utama. Baik, yang terakhir perihal dengan undang-undang dan regulasi yang mengatur di dunia digital literasi ini, saya mengambil sampel di UU ITE. UU ITE ini sendiri mengatur tentang informasi dan transaksi sebagai elektronik di Indonesia. Manfaatnya adalah yang pertama yaitu menjamin kepastian hukum untuk masyarakat yang melakukan transaksi elektronik. Dan yang kedua, mendorong adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Salah satunya upaya mencegah adanya kejahatan yang dilakukan melalui internet. Jadi dengan adanya UU ITE ini yang diperbarui ini akan menekan angka kriminalitas di dunia digital. Menurut saya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.